Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luhai Ningsih, mahasiswa semester 3 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai review tentang pendekatan postmodern dalam konseling dan psikoterapi. Baik, jadi di sini saya akan mulai. Corey 2019 mengungkapkan bahwa postmodern adalah pendekatan atau terapi yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah konteks yang mana konseli dapat menciptakan cerita baru yang menyoroti wujud kebiasaan mereka. Beliau menjelaskan bahwa pada proses pendekatan ini, konselor menyediakan kesempatan bagi konseli untuk mendekonstruksi cerita dominan yang mereka bawa pada saat konseling. Konseli didorong untuk menuliskan kembali cerita tersebut dengan melihat masa lalu mereka dan menuliskan kembali masa depan mereka. Konselor postmodern melihat konseli sebagai seorang ahli pada kehidupannya sendiri. Konselor bukan sebagai ahli tetapi mengambil peran pada rasa ingin tahu, ketertarikan, dan kepedulian konseli dalam hubungan konseling. Konselor dan konseli bersama-sama menetapkan secara jelas, spesifik, realistis, dan tujuan penuh arti secara individu yang akan memandu proses konseling. Postmodern yang merupakan perspektif terapeutik dalam pandangan postmodern yang menekankan realitas konseli apakah akurat atau rasional adalah konstruksional sosial. Postmodernisme berpendapat bahwa realitas dibangun oleh pengamat konstruktivisme atau kelompok konstruksionisme sosial. Deandra dalam Hansen, GT 2002, Corey 2005 mengatakan bahwa konstruksional sosial realitas didasarkan pada penggunaan bahasa dan sebagian besar fungsi dan situasi di mana orang hidup dibangun secara sosial. Postmodern percaya bahwa realitas tidak ada independen pada proses observasional. Konstruksionisme sosial adalah terapi perspektif dalam pandangan dunia postmodern. Ini menekankan realitas pada klien dengan membantah apakah itu akurat atau rasional menurut Jarjan 1991-1199, Wishart 1993 juga berpendapat untuk konstruksi sosial realitas didasarkan pada penggunaan bahasa dan sebagian besar merupakan fungsi dari situasi di mana orang itu tinggal. Dalam pemikiran postmodern, bahasa dan penggunaan bahasa dalam menjelaskan maksud dari cerita yang diberikan. Mungkin ada banyak arti karena ada orang yang menceritakan dan masing-masing cerita ini berlaku untuk orang yang menceritakannya. Selanjutnya, setiap orang yang terlibat dalam situasi memiliki perspektif tentang realitas dari situasi. Ketika Kenneth Jarjan 1985, 1991, 1999, dan lainnya mulai menekankan cara di mana orang membuat makna dalam hubungan sosial, konstruksionisme sosial terbentuk. Barger dan Luckman 1967 terkenal sebagai untuk penggunaan istilah konstruksionalisme sosial dan itu menandakan pergeseran penekanan dalam psikoterapi sistem individu dan keluarga. Teori konstruksionis sosial didasarkan pada 4 asumsi. Bohr 1995 yang membentuk dasar dari perbedaan antara postmodernisme dan tradisional perspektif psikologis. Pertama, teori konstruksionis sosial mengundang sikap terhadap pengetahuan yang diambil untuk diberikan. Konstruksionis sosial menentang pengetahuan konvensional yang secara historis membimbing pemahaman kita tentang dunia dan mereka memperingatkan kita untuk curiga terhadap asumsi tentang bagaimana dunia tampak ada. Kedua, konstruksionis sosial percaya bahwa bahasa dan konsep yang kita gunakan pada umumnya memahami dunia secara historis dan budaya spesifik. Pengetahuan adalah waktu dan budaya, dan cara pemahaman kita belum tentu lebih baik dari cara yang lain. Ketiga, konstruksionis sosial menegaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses sosial.
apa yang kita anggap sebagai kebenaran adalah produk dari interaksi sehari-hari antara orang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tidak ada satu atau benar cara untuk menjalani kehidupan seseorang. Keempat, pemahaman yang dinegosiasikan atau konstruksi sosial adalah dianggap sebagai praktik yang mempengaruhi kehidupan sosial daripada abstraksi dari dia. Oleh karena itu, pengetahuan dan aksi sosial berjalan bersama. Konstruksionalisme sosial, SVBT, dan terapi naratif membuat banyak kontribusi untuk bidang psikoterapi. Saya sangat menghargai orientasi optimis dari pendekatan postmodern ini yang bertumbuh pada asumsi bahwa orang kompeten dan dapat dipercaya untuk menggunakan sumber daya mereka dalam menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih banyak serta yang menegaskan kehidupan. Michael 1996 mengamati bahwa penelitian terbaru tentang pentingnya hubungan terapeutik konsisten dengan pandangan SVBT bahwa pengobatan positif hasilnya terkait dengan terapis yang mengembangkan hubungan kerja yang efektif dan kolaboratif dengan klien. Beberapa solusi yang berfokus praktisi sekarang mengakui masalah mengandalkan terlalu banyak pada beberapa teknik, dan mereka menempatkan peningkatan pentingnya pada hubungan terapeutik dan filosofi keseluruhan pendekatan. Berdasarkan premis bahwa ada beberapa realitas dan beberapa kebenaran, terapi postmodern menolak gagasan bahwa realitas adalah eksternal dan dapat dipahami. Orang-orang menciptakan makna dalam hidup mereka melalui percakapan dengan orang lain. Pendekatan postmodern hindari patologi klien, mengambil pandangan redup diagnosis, hindari mencari penyebab masalah yang mendasarinya, dan menempatkan yang tinggi nilai untuk menemukan kekuatan dan sumber daya klien. Daripada berbicara tentang masalah, fokus terapi adalah menciptakan solusi di masa sekarang dan masa depan. Terapi cenderung singkat dan membahas saat ini dan masa depan. Orang tersebut bukan masalahnya, yaitu masalahnya adalah masalahnya. Penekanannya adalah pada eksternalisasi masalah dan mencari pengecualian untuk masalah. Untuk mengubah cara klien melihat masalah dan apa yang dapat mereka lakukan tentang kekhawatiran tersebut, untuk secara kolaboratif menetapkan spesifik, jelas, tujuan, konkret, realistis, dan dapat diamati dengan mengarah pada peningkatan perubahan positif. Untuk membantu klien membuat identitas diri yang didasarkan pada kompetensi dan akal sehingga mereka dapat menyelesaikan saat ini dan kekhawatiran masa depan. Untuk membantu klien dalam melihat kehidupan mereka yang positif, bukan menjadi masalah yang jenuh. Terapi adalah kemitraan kolaboratif. Klien dipandang sebagai para ahli dalam kehidupan mereka sendiri. Terapis menggunakan dialog pertanyaan untuk membantu klien membebaskan diri dari masalah jenuh mereka, cerita, dan menciptakan kehidupan mereka baru yang menegaskan cerita. Fokus solusi terapis mengambil peran aktif dalam bimbingan klien menjauh dari masalah bicara dan menuju solusi bicara. Klien didorong untuk mengeksplorasi kekuatan mereka dan untuk menciptakan solusi yang akan mengarahnya pada masa depan yang lebih kaya. Terapis naratif membantu klien untuk mengeksternalisasi masalah dan bimbingan mereka dalam menentang cerita yang membatasi diri dan membuat cerita baru dan lebih membebaskan. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan tindakan yang kurang berkenan. Saya akhiri presentasi kali ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.